streaming ini kan suara kita. Kalau apa?
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih yang maha benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah, kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujilah Allah Maha Agung, muliakanlah namanya. Pujilah wahai bukit dan lembah, serta gunung yang megah, serta ombak laut samudra, nyanyikan namanya. Langitnya luas terbentang, bintang nan bersinar terang. Embun yang naik dan terbang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku bernyanyi terus, memuliakan nama-Mu dengan segenap hatiku, memuji nama-Mu hingga Tuhan memanggilku. Puji nama-Mu. Dengarkanlah hukum Tuhan dari Yosua 24 ayat 23. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di hadapan-Mu, Yesus, ku menyembah dan bertelut. Ku mohon pengampunan-Mu di hadapan-Mu, Yesus. Di hadapan-Mu, Yesus, ku menyesali dosaku, bertobat kini hatiku di hadapan-Mu, Yesus.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat, akan diselamatkannya. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, memberikan kehidupan bagiku yang mau binasa. Dosaku pun ditebus oleh Yesus penebus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 13. 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 13. Kita membacanya secara responsoria dan di ayat 13 kita nanti membacanya bersama-sama. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiklah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna.
Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kita sama-sama, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Sekalian, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ya Tuhan, uji diriku, sinari juga hatiku, tiada kekuatanku, kuatkan hatiku, dengarkan padamu, aku milikmu, kuatkan hatiku, dekatkan padamu, aku milikmu. Ku sujud datang padamu di saat tiba ajalku. Berilah aku rahmat-Mu, lindungi hamba-Mu dan tolong umat-Mu dengan kasih-Mu. Lindungi hamba-Mu dan tolong umat-Mu dengan kasih-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi, saya akan membacakan beberapa bagian dari Warta Jemaat kita. Yang pertama, hari Minggu ini adalah hari Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah Allah yang menyertai dan melindungi. Nomor 5, jemaat meninggal. Pada hari Selasa 25 Juli 2023 di Bandung telah meninggal dunia Ibu Sertaida Borhutapea, tutup usia 62 tahun 8 bulan. Alamat Jalan Jatiwangi Raya 31, Antapani, Jemaat Sektor 12 RAP dan telah dimakamkan pada hari Jumat 28 Juli 2023 di TPU Cikadut, Bandung. Kita doakan seluruh keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Hari ini kita akan menyampaikan persembahan dalam 2 amplop. Yang pertama untuk Huria, pembangunan Sekolah Tinggi Guru Huria dan Sekolah Tinggi Bibelfrau serta Sekolah Tinggi Diakones
Dan yang kedua, amplop khusus dana sosial atas meninggalnya Ibu Sertaida Hutapea beberapa waktu yang lalu. Nomor 10, pada hari Selasa 1 Agustus 2023 pukul 9.30 hingga selesai akan dilaksanakan PHD Lansia Sedistrik bertempat di HKBP Bandung Barat. 12B, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus mulai pukul 9 sampai jam 11 bertempat di Konsistori Gereja, Seksi Diakoni Sosial bekerja sama dengan PMI Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah dapat menghubungi Nyonya Lasma Sirait Boru Sitanggang pada nomor tercantum dan Nyonya Tiurma Tobing Boru Sipahutar. Nomor 12C, Seksi Pendidikan pemberian sertifikat jemaat berprestasi dan bantuan pendidikan. Pada hari ini dalam ibadah minggu akan diberikan sertifikat penghargaan bagi jemaat yang berprestasi dalam pendidikannya dan juga akan diberikan bantuan pendidikan untuk jemaat-jemaat yang menerimanya. Nomor 14, cuti pendeta mulai tanggal 4 Agustus hingga 13 Agustus pendeta resort kita akan melaksanakan cuti masa tahunan dan selama cuti pelayanan Pendeta Vandalan Gultom akan memimpin jemaat kita. Nomor 22, ucapan selamat ulang tahun. Sebelum disampaikan selamat ulang tahun, apakah ada jemaat yang berulang tahun pada mulai tanggal 24 hingga tanggal 30 Juli 2023 di antara kita saat ini? Amang Papahan. Baik. Para lahado dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Dan firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Selamat ulang tahun, Amang. Berita keuangan, sepanjang minggu yang lalu gereja kita menerima sejumlah 24.556.000 dan rupiah dan $100 Amerika keseluruhan. Untuk huria sebesar Rp9.323.800, untuk pusat Rp9.303.800 dan untuk pembangunan Rp4.928.400. Tentunya yang dolar nanti akan disesuaikan. Apabila ada jemaat mempunyai beban untuk didoakan dan ingin berkonsultasi dengan pendeta, disilakan untuk menghubungi langsung pendeta atau datang ke kantor pada jam kerja. Dan apabila ada kesalahan pada warta jemaat yang sudah tertulis, mohon dapat menyampaikan melalui sintuannya atau langsung ke Sekretaris Huria dan Bendara Huria untuk dapat diperbaiki. Kita berdoa. Allah Bapa yang surga, Allah yang maha kasih, pada hari Minggu, hari kebangkitan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mengucap syukur atas setiap pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Pada hari Minggu ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, menghadiri undangan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau. Kiranya Tuhan, melalui persekutuan ini, kami sungguh berjumpa dengan-Mu di dalam melalui ibadah kami ini. Pada ibadah ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa kami akan segera memasuki pemilu pada tahun yang akan datang. Dan
suasana sudah mulai menghangat, suasana politik sudah mulai menghangat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengarahkan para pimpinan di negara ini untuk dapat menjaga suasana kondusif agar masyarakat dapat hidup sejahtera ketika menghadapi pemilu itu. Dan biarlah Tuhan hanya orang-orang yang kau berikan berkat, kau pilih untuk memimpin, boleh terpilih untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk lingkungan hidup yang saat ini diperkirakan oleh para pakar akan mengalami perubahan ekstrim dengan El Nino ekstrim. Tuhan, ajari kami semua untuk boleh berperan sekecil apapun untuk menjaga agar lingkungan boleh kondusif untuk kami hidupi. Biarlah Tuhan para pakar dan para pemimpin negara di seluruh dunia ini boleh mencari cara untuk menjaga agar alam yang kau berikan ini dapat kami pelihara sehingga kami dapat hidup di dalamnya dalam damai sejahtera. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit baik di rumah atau dirawat jalan, pemulihan di rumah atau dirawat jalan. Kiranya Tuhan mendengarkan seruan mereka. Kami berdoa untuk Amang SR Sibarani, Amang C Hutajulu, untuk Inang RS Sihombing Boru Pasaribu, untuk Joel Aldrich Parasian Sitanggang, untuk Ibu F Simanjuntak Boru Hasibuan, untuk Ibu S Sinaga Boru Tamba, untuk Ibu Sitorus Boru Tambun, untuk Ibu TS Hutauruk Boru Tobing, untuk Ibu Nenggolan Boru Siburian, untuk Ibu Sihombing Boru Simanjuntak, Bapak M Simbolon, untuk Ibu Tampu Bolon Boru Samosir, untuk Bapak D Pakpahan, untuk Ibu Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, untuk Bapak Amanulang, untuk Bapak Hari Timbul Sirait, untuk Ibu P Manurung Boru Silain, untuk Bapak Situa KM Panggabean, untuk Ibu Nyonya Situmorang Boru Pakpahan, untuk Bapak JPM Togatorop, dan untuk Ibu Huta Barat Boru Siregar, dan untuk saudara-saudara kami yang lain yang belum kami daftarkan di tempat ini, yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan sakit penyakit mereka. Namun yang terlebih penting lagi Tuhan, biarlah apapun yang terjadi dalam hidup mereka, iman mereka tetap teguh dan mereka tetap mengakui Tuhan berserta dengan mereka. Kami mau berdoa untuk jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan, teman hidup dan merindukan anak, untuk jemaat HKBP Reformanda, anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, parupuan, ama, dan lansia. Biarlah semua dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk anak kami Timothy Simbolon, agar Tuhan memberkatinya dalam upaya terapi agar ia dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Bapak, kami mau berdoa untuk keluarga yang berduka, untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Sertaida Boru Hutapea, untuk Loan, Jerry, Rena, dan Ian Tuhan. Tuhan, hiburkan keluarga ini. Biarlah mereka boleh merasakan apapun yang terjadi, Tuhan selalu dekat dengan mereka. Berkatilah anak-anak yang ditinggalkan Ibu Sertaida ini, agar mereka tetap dalam persekutuan yang indah dalam kakak beradik dan sepupu, dan agar mereka tetap setia di dalam Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk tempat ibadah Minggu HKBP Persiapan Lembang, dan mungkin juga untuk persiapan HKBP Sumedang. Tuhan, berilah mereka tempat yang layak untuk beribadah, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan dalam suasana tenang, dan kami semua boleh memuji memuliakan Tuhan
dalam keadaan yang juga damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Dengar ia berfirman, datanglah padaku. Tinggalkan kegelapan, yakinlah padaku. Aman bersama Yesus dalam pelukannya. Jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Aman bersama Yesus, mari kepadanya. Tempat yang paling indah ada di rumahnya, dan telah tersedia tempat nyaman bahagia, agar damai sentosa yang datang padanya. Aman bersama Yesus, mari kepadanya. Tempat yang paling indah ada di rumahnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan, firman Tuhan akan menyapa kita dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayat 22. Saya akan bacakan bagi kita. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpinlah ia. Di bumi ada berdiri sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan ke selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini.
Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pelarian Yakub sampai ke suatu tempat yang bernama Luz. Dia melarikan diri seorang diri. Dia bermalam di suatu tempat di mana alam menjadi tempat tidurnya. Dinginnya malam dia tidak tahu. Yang biasanya dia tidur di rumah orang tuanya dengan beralaskan bantal yang empuk, sekarang batu menjadi alas kepalanya. Inilah akibat tingkah laku seorang penipu. Mana Yakub itu adalah seorang penipu. Dia menipu abangnya, Esau. Sebenarnya kalau kita tahu yang kembar itu biasa mirip, mereka berdua kembar beda. Satu berbulu, satu tidak. Yakub sebenarnya anak kedua, Esau anak pertama. Tapi begitu pentingnya bagi dia hak kesulungan, dia menipu Esau abangnya. Dan Esau menjual hak kesulungan kepada Yakub. Itu yang pertama. Dosa dia menipu abangnya. Yang kedua, ketika orang tuanya Ishak telah tua. Sebagaimana tradisi-tradisi orang Yahudi akan memberkati anak-anaknya. Hampir sama seperti orang Batak. Sangat merindukan berkat orang tua. Maka kembali atas siasat ibunya. Kembali menipu orang tuanya. Di mana berkat yang diperhadapkan ditujukan kian kepada Esau menjadi Yakub rampas. Sungguh luar biasa berkat itu. Tuhan akan memberkati engkau, keluargamu, abang-abangmu akan tunduk kepada engkau. Bumi akan memberikan makanan yang baik kepadamu. Berkat itu sebenarnya ditujukan oleh Ishak untuk Esau. Kembali ditipu. Dan itu diberikan kepada Yakub. Tentu Esau sangat marah. 2 kali kau sakiti hati ini. Maka Esau berencana untuk membunuh Yakub. Dalam ketakutannya Yakub melarikan diri ke suatu tempat yang bernama Luz. Dia melarikan diri ke sana. Itu konsekuensinya. Dan pada waktu itu ketika dia bermalam di satu tempat yang bernama Luz, dikatakan dalam nas ini dia tidur dan dia bermimpi. Ada satu tangga dari bumi sampai ke surga, ke langit. Di mana ada aktivitas malaikat-malaikat surgawi turun naik. Bukan berhenti, tidak. Mereka mempunyai aktivitas turun naik. Dan Tuhan hadir di sana memperkenalkan diri kepada Yakub. Akulah Allah nenek moyangmu Abraham. Akulah Allah orang tuamu Ishak. Tuhan perkenalkan diri kepada Yakub. Dan Yakub mengatakan bahwa tempat dia bermalam ini adalah pintu surga. Dia mendirikan rumah Tuhan di sana dengan nama Betel. Ini adalah rumah Tuhan.
Dia melihat bahwa Tuhan hadir di sana untuk memberkati dia dan menjaga dia. Dalam kesendiriannya, Tuhan hadir untuk memberkatinya. Tuhan hadir untuk menjaganya. Bahkan Tuhan hadir untuk memberikan, menopang seluruh hidupnya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Itu yang mau dikatakan minggu ini ketika dikatakan Allah hadir untuk menyertai dan melindungi sebagaimana topik minggu ini. Ada beberapa poin yang harus kita lihat yang menjadi renungan. Pertama, bermimpi. Ini menarik ini, mimpi. Tuhan hadir dalam mimpi. Alkitab perjanjian lama baik perjanjian baru banyak mencatat bahwa Allah berbicara kepada umat yang disayangi, kepada orang-orang pilihannya melalui mimpi. Pada nas ini Yakub bermimpi. Anak-anak Yakub, Yusuf juga bermimpi di Mesir. Yusuf tunangan Maria bermimpi. Ketika Raja Herodes mau membunuh Yesus, bayi Yesus, malam hari Yusuf bermimpi, bawalah anak itu pergi ke Mesir. Salah satu media Allah menghadirkan manusia, berbicara dengan manusia, yaitu melalui mimpi. Persoalannya sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa mimpi itu adalah dari Tuhan? Itu yang paling sulit kita bedakan. Sekarang banyak orang bermimpi. Luther King mengatakan ketika di Amerika dia bernyanyi, I have a dream. Satu saat saya bermimpi. Dan itu kenyataan ketika terjadi perubahan di Amerika. Ada nyanyian menyatakan I have a dream. Bermimpilah. Laskar Pelangi mengatakan bermimpilah. Andrea Hirata menuliskan dalam bukunya, bermimpilah. Dan ketika Yakub bermimpi sampai di rumah pamannya Laban, dia bekerja keras untuk mewujud nyatakan mimpinya. Persoalannya bagi orang Batak banyak bermimpi. Dia bermimpi ditemui embahnya, maka pergi ke kuburan. Ini yang paling salah. Banyak orang bermimpi meminta nomor beli togel di kampung halaman. Ini yang paling salah. Salah mengartikan mimpi. Itu persoalan saudaraku. Padahal Allah mempergunakan mimpi itu sebagai media untuk berbicara dengan umat-umat yang dipilihnya. Jadi salah mengartikan mimpi. Mimpi itu suatu media dipergunakan Tuhan. Supaya setiap orang itu bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Yang kedua saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada perjumpaan yang kreatif. Perjumpaan yang sungguh luar biasa antara Yakub dengan Tuhan. Perjumpaan itu menghadirkan suatu perubahan di dalam diri Yakub. Ada perjumpaan itu. Dan perjumpaan itu sekali lagi mengatakan ada perubahan di dalam diri Yakub. Yang dulunya dia penipu, dia dirubah Tuhan menjadi Israel. Menjadi umat pilihan Allah. Perjumpaan itu sungguh luar biasa. Paulus berjumpa dengan Tuhan. Yang dulunya Paulus pembunuh. Yang dulunya Paulus salah seorang yang sangat benci kepada umat Kristus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi pekabar Injil yang sungguh luar biasa. Setengah perjanjian baru Alkitab kita adalah buah pena dari Rasul Paulus. Saudaraku, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan? Setiap minggu kita berjumpa dengan Tuhan, dalam doa kita berjumpa dengan Tuhan. Apakah ada perubahan? Ini pertanyaan bagi kita. Jika Yakub berjumpa dengan Tuhan, maka dia ada suatu perubahan. Tempat ini adalah rumah Tuhan. Apakah saudara berani mengatakan rumahku adalah rumah Tuhan? Yakub mengatakan ini adalah rumah Tuhan. Batu ini adalah tandanya. Dan dia mengatakan ketika berjumpa dengan Tuhan dia mempunyai statement. Jika Tuhan memberikan saya makanan, jika Tuhan memberikan saya pakaian, maka saya akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan.
Saya akan memberikan perpuluhan pada Tuhan. Saya akan memberikan terbaik kepada Tuhan. Karena dia merasa bahwa itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan itu persoalan kita saat ini. Ketika kita datang merantau ke Bandung ini. Mungkin hanya 2 helai pakaian. Hanya 1 koper kita bawa dari kampung halaman. Dan kita berkata kepada Tuhan, ketika Tuhan memberikan berkat padaku di Bandung tempat aku merantau, aku akan memberikan terbaik kepada Tuhan. Itu najar kita. Saudaraku, najar. Sungguh luar biasa itu. Ada orang berkata, ada jemaat WA saya, "Amang pendeta, apakah bernajar itu kalau tidak dituruti dosa?" katanya. Oh, sangat sulit menjawab. Saya tidak menjawab dosa atau tidak. Saya katakan, itu najar. Itulah ada janjimu. Dan ingat, janji adalah utang. Utang harus dibayar. Itu. Saya tidak katakan dosa atau tidak. Hanya sekali menekankan, itulah najar. Najar itu janji. Dan itu yang dikatakan oleh Yakub. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan dalam dirinya. Apa yang diberikan Tuhan kepadaku akan saya berikan kembali kepada Tuhan. Aku akan berikan kepada Tuhan. Karena itu berasal dari Tuhan. Itu yang kedua. Perjumpaan Yakub dengan Tuhan. Dalam perjumpaan Tuhan mengatakan pada Yakub bahwa bukan dunia ini menjadi alamat orang Kristen, tetapi ada surga di atas. Itu makanya tangga itu lurus. Bukan berakhir di dunia ini. Ada jalan ke surga. Sebagaimana Yesus katakan, aku adalah jalan. Yesus adalah jalan tersebut. Itu yang mau dikatakan, bahwa bukan di dunia ini. Ada satu impian, yaitu surga kelak. Yang ketiga, saudaraku dalam Kristus Yesus, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa tema minggu ini, Allah menyertai dan melindungi. Dalam kesendiriannya, Yakub, Allah hadir menyertai dia. Apapun persoalan hidup kita, Yakub mempunyai problema hidupnya. Dia lari dari orang tuanya, dia lari dari saudaranya Yakub, Esau. Tapi dalam kesendiriannya, Tuhan hadir di sana untuk memberkati, menjaga, bahkan melindungi dia. Kita juga demikian. Apapun persoalan kita hadapi, baik persoalan di tengah-tengah rumah tangga, baik di tengah-tengah keluarga, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pekerjaan, ingatlah, Tuhan ada di sana. Tuhan menjaga, menyertai, bahkan melindungi. Sebagaimana Tuhan Yakub waktu itu hadir untuk menjaga dan melindunginya, Tuhan yang sama juga saat ini ada bagi kita. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Bukankah dia mengatakan dalam Matius 28, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka Allah yang sama, Allah yang memperkenalkan diri kepada Yakub, adalah Allah yang sama juga pada hari ini di dalam Yesus Kristus berbicara kepada kita. Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, saudara yang ada Kristus Yesus, mari hari ini saudara, apapun persoalan saudara, datanglah kepada Yesus. Dia ada di sana untuk memberkati dan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada kami di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan akan senantiasa hadir. Maka perjumpaan kami pada Tuhan, baik dalam ibadah, baik dalam doa-doa, kiranya merubah kami, agar kami semakin percaya kepada Yesus Kristus, bahwa hidup kami ini tidak dapat dipisahkan dari Yesus Kristus. Perjumpaan tersebut akan senantiasa memperbaharui diri kami, sehingga kami ini menjadi benar-benar anak-anak Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam setiap pergumulan, kami tahu terkadang kami bingung, namun hari ini kami diingatkan, baik dalam kesusahan, Allah hadir bagi kami. Allah menyertai dan melindungi kami. Sebagaimana Tuhan menyertai dan melindungi Yakub, Tuhan yang sama juga saat ini ada bagi kami. Sehingga ketika kami menghadapi berbagai pergumulan dan kesusahan, Tuhan ada menyertai bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus buat firman-Mu ini.
Kiranya hidup kami ini senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, terimalah doa kami ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berikan persembahan yang terbaik. Kita puji Tuhan. Tuhan memimpin langkahku, kala hatiku lemah, agar hatiku tak ragu akan kuat kuasa-Nya. Ditenangkannya hatiku, sungguh Dia panduku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Apapun yang menimpaku jadi berkat bagiku. Tuhan menuntun jalanku, aku yang letih lesu. Dia menopang langkahku, dihiburnya hatiku. Bila ku lelah berjalan, dikuatkan jiwaku. Diberinya air hidup dari karang yang teguh. Diberinya air hidup dari karang yang teguh. Yesus menuntun jalanku lewat gurun dunia, hingga sampai tujuanku, masuk surga yang bakal. Akan tiba hari esok, kasih Tuhan nyatalah. Ku nyanyikan selamanya kasih sayang rahmat-Nya. Ku nyanyikan selamanya kasih sayang rahmat-Nya.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.